Perubahan materi. Di awal materi, kamu telah melihat ilustrasi tentang lilin yang menyala. Jika lilin dibakar, maka terjadi perubahan pada tali sumbu menjadi abu. Contoh yang lain, bila air didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius, maka air akan membeku. Begitu juga apabila air dipanaskan, maka air akan membentuk uap air atau gas. Peristiwa sumbu lilin menjadi abu dan air menjadi es maupun gas disebut perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan yang bersifat sementara atau perubahan fisis dan perubahan yang bersifat kekal atau perubahan kimia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Perubahan fisis. Perubahan fisis adalah perubahan suatu materi yang tidak disertai terbentuknya suatu materi baru. Pada perubahan fisis, komposisi zat tetap atau tidak berubah. Yang berubah hanyalah wujudnya saja. Ingat kembali ilustrasi lilin yang dibakar. Lilin berubah wujudnya dari padat menjadi cair atau mencair. Tetapi peristiwa ini hanya sementara karena lilin yang mencair kembali lagi menjadi padat atau membeku. Bentuk lilin pun menjadi berubah dari silinder menjadi tidak berbentuk. Dari ilustrasi ini tampak bahwa tidak terbentuknya suatu zat baru. Lilin padat dan lilin cair mempunyai sifat fisis yang sama. Lilin hanya mengalami perubahan bentuk atau wujud saja. Susunan molekul pembentuknya tetap sama. Macam-macam perubahan fisis. Perubahan fisis zat atau perubahan wujud terdiri dari menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, deposisi, melarut, dan mengkristal, serta perubahan wujud dan perubahan bentuk. A. Menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud cair berubah menjadi wujud gas. Sebaliknya, mengembun adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud gas berubah menjadi wujud cair. Contoh, air jika dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Sebaliknya, uap air jika didinginkan akan mengembun dan kembali menjadi air. B. Mencair dan membeku. Mencair adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Sebaliknya, membeku adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud cair berubah menjadi wujud padat. Contoh, jika es yang padat dipanaskan akan menjadi cair. Sebaliknya, jika air didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius akan membentuk es. C. Menyublim dan deposisi. Menyublim adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud padat menjadi wujud gas. Sebaliknya, deposisi adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud gas menjadi wujud padat. Contoh, iodin berupa padatan berwarna ungu yang dapat berubah wujud dari padat menjadi gas. Iodin dalam wujud gas ini, jika didinginkan akan membentuk padatan kembali. D. Melarut dan mengkristal. Saat kita memasukkan sesendok garam ke dalam gelas berisi air panas, kemudian diaduk beberapa kali, maka lama-kelamaan butiran-butiran kristal garam akan menghilang. Jika kita cicipi larutan tersebut, akan berasa asin. Hal ini menunjukkan bahwa garam tidak benar-benar hilang, tetapi bercampur dengan air di dalam gelas. Dapat dikatakan bahwa garam melarut dalam air. Campuran garam dengan air ini disebut larutan garam. Dalam hal ini, garam merupakan zat terlarut dan air adalah pelarutnya. Kita dapat memperoleh kembali butiran-butiran kristal garam dalam air dengan cara menguapkan pelarutnya, yaitu air melalui cara pemanasan. Saat semua air dalam larutan telah menguap, maka garam akan mengkristal kembali membentuk butiran-butiran garam. Proses ini disebut pengkristalan atau kristalisasi.
Perubahan wujud. Perubahan ini meliputi penguapan, pembekuan, mencair, menyublim, dan melarut. Ketika lilin dipanaskan, lilin akan meleleh, dan setelah didinginkan, lilin tersebut akan memadat kembali. Atau contoh perubahan fisis yang lain seperti nasi menjadi bubur. Perubahan bentuk. Kayu dapat dibentuk menjadi meja, kursi, tangga, dan peralatan lainnya. Contoh perubahan bentuk yang lain seperti beras menjadi tepung, batu menjadi kerikil, karet menjadi ban, dan sebagainya. Penyebab perubahan fisis. Perubahan fisis dapat terjadi karena adanya perubahan wujud, pelarutan, adanya perubahan bentuk, adanya perubahan volume, adanya perubahan ukuran, dan aliran energi. 1. Perubahan fisis karena perubahan wujud. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Contoh perubahan fisis zat atau perubahan wujud adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, deposisi, perubahan bentuk, melarut, mengkristal, dan perubahan fisis yang lain. 2. Perubahan fisis karena pelarutan. Pernahkah kamu membuat es jeruk? Jika kamu membuat es jeruk, terlebih dahulu jeruk diperas untuk mengambil sari jeruknya. Kemudian, melarutkan sari jeruk tersebut ke dalam air dingin. Apakah rasa jeruk tersebut berubah setelah kamu campurkan dengan air dingin? Walaupun sari jeruk telah kamu campurkan dengan air dingin, rasanya tetap sama. Hal ini dikarenakan sifat jeruk yang tidak berubah setelah dilarutkan dalam air. Nah, peristiwa seperti ini tergolong perubahan fisis karena pelarutan. Contoh lain, seperti gula yang dilarutkan dalam air. Setelah diaduk beberapa lama, butiran gula menghilang dan timbul rasa manis. Adanya rasa manis ini menunjukkan bahwa gula sebenarnya tidak hilang, melainkan masih terdapat dalam air tersebut. Proses pembuatan sirup, cuka, dan alkohol 70% juga merupakan contoh perubahan fisis. 3. Perubahan fisis karena adanya perubahan bentuk. Kayu diubah menjadi kursi, meja, lemari, tangga, termasuk perubahan fisis. Hal ini dikarenakan kayu hanya mengalami perubahan bentuk saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Contoh lain perubahan materi dari aluminium menjadi teko, sendok, panci, kusen, kaleng, dan lemari. Hal ini termasuk perubahan fisis karena aluminium hanya mengalami perubahan bentuk tetapi sifatnya tidak berubah. 4. Perubahan fisis karena adanya perubahan volume. Contoh peristiwa ini seperti raksa atau alkohol dalam termometer memuai jika menyentuh permukaan yang panas sehingga dapat digunakan sebagai pengukur suhu. Sifat raksa dan alkohol tidak berubah meskipun mengalami pemuaian. 5. Perubahan fisis karena adanya perubahan ukuran. Contoh peristiwa ini seperti biji kopi digiling menjadi serbuk kopi dan batu dipecah-pecah. Sifat kopi tidak berubah, yang berubah hanya ukurannya. Demikian juga dengan batu yang dipecah-pecah. 6. Perubahan fisis karena adanya aliran energi. Contoh dari peristiwa ini seperti lampu bohlam di rumahmu. Ketika saklar dinyalakan, kawat wolfram dalam lampu tersebut menyala dan menerangi seluruh ruangan. Pada lampu bohlam, kawat wolfram tidak mengalami perubahan. Lampu bohlam hanya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh lain, bel listrik. Begitu juga saat tombol bel ditekan, bel akan berdering dengan keras. Kumparan bel listrik hanya mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak sehingga menimbulkan suara. Begitu juga ketika setrika listrik dihubungkan dengan arus listrik. Elemen pada setrika listrik hanya mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi, ketiga contoh ini merupakan perubahan fisis karena pada perubahan ini materi hanya bertindak sebagai penghantar aliran energi. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan suatu materi baru. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Seperti contoh sebelumnya pada lilin yang dibakar,
terjadi perubahan pada sumbu lilin. Pembakaran sumbu lilin telah mengubah tali sumbu menjadi abu. Dalam perubahan ini diperoleh zat baru. Perubahan ini bersifat tetap, karena abu tidak dapat lagi berubah menjadi sumbu. Contoh yang lain, kayu ketika dibakar akan berubah menjadi arang. Zat-zat yang menyusun kayu berbeda dengan zat-zat yang menyusun arang. Demikian pula pada peristiwa besi yang berkarat. Mula-mula, besi tidak berkarat, tampak bersih dan kuat. Namun, setelah besi berada di udara terbuka hingga bertahun-tahun lamanya, maka muncullah zat baru yaitu karat besi. Besi bereaksi dengan oksigen dan uap air di udara menjadi besi berkarat. Ciri-ciri perubahan kimia. Setiap peristiwa perubahan kimia selalu disertai ciri-ciri yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Misalnya, kertas terbakar akan menimbulkan bau kertas terbakar dan timbulnya asap. Ciri-ciri terjadinya suatu perubahan kimia dapat berlangsung secara lambat atau cepat. Tanda yang berlangsung lambat seperti munculnya karat pada paku, dan tanda yang berlangsung cepat misalnya terjadi suara dan cahaya dari petasan atau dinamit yang dinyalakan. Lalu, bagaimana cara mengetahui terjadinya suatu reaksi kimia? Reaksi kimia ditandai dengan beberapa ciri berikut, antara lain: 1. Terjadinya perubahan warna. Tanpa dibelah atau dimakan, kita dapat membedakan buah mangga yang sudah masak atau belum. Buah mangga yang belum masak umumnya berwarna hijau, dan ketika telah berwarna kekuningan, buah ini sudah masak dan siap untuk dinikmati. Perubahan warna ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dalam buah mangga yang masih muda dengan buah mangga yang belum masak. Contoh lain, besi dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen dan terjadi perubahan warna menjadi coklat. Dua, terjadinya perubahan suhu. Jika larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambah larutan natrium hidroksida, maka suhu campuran akan naik, ditandai dengan tabung reaksi yang menjadi hangat. Atau, jika larutan barium oksida dalam tabung reaksi ditambah larutan amonium klorida, maka suhu campuran akan turun, ditandai dengan tabung reaksi yang menjadi dingin. 3. Terjadinya ledakan dan api. Apabila air atau H2O direaksikan dengan natrium atau Na, akan menghasilkan gas hidrogen. Dengan reaksinya bersifat eksotermal yang menghasilkan panas, sehingga gas hidrogen secara otomatis terbakar. 4. Timbulnya gas. Jika sebutir telur kita rendam dalam gelas berisi cuka, maka akan timbul gelembung-gelembung gas. Timbulnya gelembung gas ini menunjukkan terjadinya perubahan kimia yang terjadi pada telur dan cuka. Contoh lain, jika logam besi dimasukkan ke dalam asam klorida, maka akan timbul gelembung gas hidrogen. Atau, jika logam strontium atau barium dimasukkan ke dalam air, tampak gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna muncul dari dalam air. 5. Terjadinya endapan. Jika larutan timbel nitrat direaksikan dengan kalium iodida yang keduanya tidak berwarna, maka akan menghasilkan endapan kuning timbel iodida dan larutan kalium nitrat. Penyebab perubahan kimia. Perubahan kimia dapat terjadi karena adanya pembakaran, pengaratan, pembusukan, fermentasi, pemasakan, fotosintesis, dan pengenziman.
1. Perubahan kimia karena pembakaran. Salah satu perubahan kimia yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa pembakaran. Pada perubahan kimia ini, energi panas diberikan pada zat sehingga terbentuk zat baru. Misalnya, pada pembakaran kertas dan kayu. Zat baru yang terbentuk adalah arang atau mengandung karbon dan gas yang lepas sebagai asap. Contoh pembakaran lainnya seperti pembakaran kembang api, anti nyamuk, hutan, bensin, atau solar dibakar, atau bom yang meledak. Selain menghasilkan abu dan gas, pembakaran materi juga menghasilkan energi. Misalnya, pembakaran lilin menghasilkan energi cahaya. Pembakaran bensin di dalam mesin mobil dapat menghasilkan energi gerak sehingga mobil dapat bergerak. Peristiwa perubahan kimia karena pembakaran juga terjadi dalam tubuh kita. Bahan makanan yang telah kita konsumsi diproses dalam tubuh dengan cara pembakaran, sehingga menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. 2. Perubahan kimia karena pengaratan. Perkaratan adalah reaksi kimia antara logam dengan udara atau oksigen dan air. Perkaratan merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Paku yang terbuat dari besi, jika bereaksi dengan udara dan air, maka besi atau Fe tersebut dapat berubah menjadi karat besi atau Fe2O3NH2O. Sifat besi dan karat besi berbeda. Besi bersifat kuat, sedangkan karat besi mempunyai sifat yang rapuh. Perhatikan saja pada atap seng yang berkarat, akan rapuh dan mudah runtuh. Istilah yang digunakan untuk reaksi antara logam atau selain besi, gas oksigen, dan air adalah korosi. Atap seng yang berkorosi akan mudah bocor jika terjadi hujan. Faktor-faktor yang mempercepat proses perkaratan antara lain, adanya uap air atau udara yang lembab, adanya uap garam atau asam di udara, permukaan logam yang tidak rata, serta singgungan dengan logam lain. Tentunya karat pada besi menimbulkan kerugian karena benda-benda yang terbuat dari besi menjadi rapuh dan cepat rusak. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pencegahan agar besi tidak berkarat. Berikut ada beberapa cara untuk mencegah peristiwa perkaratan pada besi. A. Menghindarkan kontak langsung antara benda yang terbuat dari besi dengan oksigen atau air. Ini dapat dilakukan dengan cara mengecat, melumuri besi dengan oli, membalut besi dengan plastik, atau melapisinya dengan timah. B. Memperhalus permukaan besi, misalnya dengan mengamplas. C. Mencegah logam atau besi agar tidak terkena uap garam atau asam. D. Menyimpan logam di tempat kering. 3. Perubahan kimia karena pembusukan. Pernahkah kamu menyimpan buah, misalnya jeruk di tempat terbuka, hingga beberapa hari? Apa yang terjadi dengan jeruk tersebut? Jeruk atau makanan lain yang dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu yang lama tentunya akan mengalami pembusukan. Pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme. Pada jeruk yang membusuk, jeruk berubah menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Jeruk yang telah membusuk ini tidak dapat berubah kembali seperti semula. Oleh karena jeruk yang telah membusuk ini telah mengalami perubahan kimia. 4. Perubahan kimia karena fermentasi. Fermentasi
hampir sama dengan pembusukan, yaitu reaksi kimia karena pengaruh mikroorganisme. Pembusukan merupakan perubahan kimia yang merugikan karena materi menjadi rusak dan terbuang, sedangkan fermentasi merupakan perubahan kimia yang menguntungkan. Fermentasi termasuk perubahan kimia karena makanan yang difermentasikan akan lebih lunak, lebih halus, dan rasanya berbeda. Misalnya, pada pembuatan tape ketan dan tape singkong. Tape ketan terbuat dari beras ketan, dan tape singkong terbuat dari singkong. Dengan cara fermentasi, beras ketan dan singkong berubah menjadi tape. Selain itu, tape tidak dapat dikembalikan lagi menjadi beras ketan atau singkong. Contoh lain perubahan kimia fermentasi adalah pembuatan tauco dari kedelai, pembuatan kecap dari kedelai, dan pembuatan vetsin atau MSG dari tetes tebu. 5. Perubahan kimia karena pemasakan. Kamu telah mengetahui bahwa larutan garam yang dipanaskan akan menghasilkan garam kembali. Itulah sebabnya pelarutan garam termasuk perubahan fisis. Contoh perubahan kimia seperti menanak beras. Hal ini disebabkan beras yang ditanak berubah menjadi nasi. Nasi tidak dapat kembali menjadi beras. Contoh perubahan kimia yang lain akibat pemasakan, seperti merebus pisang dan ubi, menggoreng telur, atau membuat kue bolu. Dengan adanya pemasakan, makanan menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dicerna dalam perut. 6. Perubahan kimia karena fotosintesis. Fotosintesis merupakan reaksi pembentukan suatu senyawa yang berlangsung pada tumbuhan hijau. Proses fotosintesis merupakan perubahan kimia karena tumbuhan mengolah air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari sehingga menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Padi, jagung, dan gandum merupakan sumber karbohidrat bagi manusia. Rumput-rumputan merupakan sumber karbohidrat bagi hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, dan kerbau. 7. Perubahan kimia karena pengenziman. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan cabai merah? Awalnya, cabai berwarna hijau dan tidak pedas. Seiring waktu berjalan, cabai yang hijau berubah menjadi cabai merah yang rasanya pedas. Pertumbuhan cabai yang hijau menjadi cabai merah disebabkan adanya enzim. Pengenziman atau proses enzimatis merupakan proses yang berlangsung dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nasi yang dimakan dengan bantuan enzim dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Proses enzimatis merupakan perubahan kimia karena nasi dan daging dengan bantuan enzim akan berubah menjadi senyawa lain. Proses enzimatis dalam tumbuhan terjadi pada buah-buahan muda. Misalnya, mangga mentah yang keras dan berasa asam dengan proses enzimatis akan berubah menjadi mangga yang matang, rasanya manis, dan baunya harum. Pernahkah kamu memperhatikan benda-benda yang ada di rumahmu? Benda-benda tersebut terdiri dari bermacam-macam warna, bukan? Atau coba lihat, ini adalah rumah yang dindingnya berwarna biru dan gelas yang berwarna hijau. Tentunya warna-warna ini ada karena dicat. Mengapa cat dapat menempel dengan baik pada benda seperti dinding dan gelas ini? Partikel-partikel zat padat dan partikel-partikel zat cair dapat berikatan, sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Cat dapat menempel pada dinding rumah dan gelas ini
Karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel dinding rumah atau gelas terjadi gaya tarik-menarik. Peristiwa ini disebut adesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Nah, di dalam gelas atau dinding rumah ini terjadi gaya tarik-menarik antar partikel, sehingga membentuk ikatan yang sangat kuat. Peristiwa ini dinamakan dengan kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang sejenis. Kohesi yang terjadi dalam zat padat lebih kuat dibandingkan dengan kohesi dalam zat cair. Nah, karena inilah molekul-molekul zat padat lebih sulit dipisahkan dibandingkan dengan molekul zat cair. Sedangkan kohesi yang paling lemah terjadi pada gas. Pernahkah kamu mengamati permukaan raksa dalam termometer? Jika kamu mengamati dengan teliti, permukaan raksa terlihat tidak datar, tetapi sedikit melengkung pada bagian raksa yang menempel pada kaca. Ini juga terjadi pada bentuk permukaan air pada tabung reaksi, yaitu terlihat cekung ke bawah. Ini dinamakan dengan meniskus cekung, yaitu adesi lebih besar dibandingkan dengan kohesi. Nah, inilah yang menyebabkan air membasahi dinding kaca. Kalau begitu, bagaimana dengan permukaan raksa pada tabung reaksi tadi? Permukaan raksa terlihat cembung. Ini dinamakan dengan meniskus cembung, di mana adesi lebih kecil daripada kohesi. Nah, inilah yang menyebabkan raksa tidak membasahi dinding kaca, sehingga raksa lebih sering digunakan dalam termometer. Kapilaritas. Coba perhatikan tumbuhan di lingkungan sekitarmu. Tingginya berbeda-beda, bukan? Tumbuhan ini dapat hidup karena kandungan air dari dalam tanah tercukupi. Air dari dalam tanah tersalurkan melalui pipa kapiler pada batang tumbuhan. Makin tinggi tumbuhan atau pohon, maka daya kapilaritasnya makin besar. Untuk mengamati peristiwa kapilaritas, kamu bisa gunakan cara yang sederhana ini. Pertama, isi bejana dengan air. Kemudian, kamu celupkan 2 buah pipa kapiler berdiameter masing-masing 2 mm dan 3 mm tegak lurus dengan bejana. Amati apa yang terjadi. Lalu, angkat pipa kapiler dan kosongkan air dalam bejana. Kemudian, ulangi percobaan pertama, tetapi bejana berisi raksa. Amati pula apa yang terjadi. Nah, kalau begitu, apa bedanya? Ternyata, tinggi permukaan air dalam pipa kapiler lebih tinggi daripada permukaan air dalam bejana. Berarti permukaan air naik. Lihat juga pengaruh besar kecilnya diameter. Semakin kecil diameter pipa kapiler, semakin tinggi permukaan air dalam pipa kapiler. Sedangkan permukaan air pada pipa kapiler yang berisi raksa, tingginya lebih rendah daripada permukaan air dalam bejana. Berarti permukaan raksa turun. Jika diameter pipa kapiler semakin kecil, maka permukaan air dalam pipa kapiler semakin rendah. Jadi, kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya suatu zat melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Kalau begitu, adakah manfaat dan masalah yang ditimbulkan dari kapilaritas? Coba perhatikan kompor di rumahmu. Bagian bawah sumbu tercelup dalam wadah minyak yang ada pada dasar kompor, bukan? Nah, minyak ini akan terserap naik ke atas melalui sumbu akibat peristiwa kapiler dan membasahi seluruh sumbu. Jadi, sumbu di sini berfungsi sebagai pipa kapiler. Sama seperti handuk, kain pengepel, dan sapu tangan, dan juga pada tumbuhan. Semua ini merupakan manfaat kapilaritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bayangkan saja jika kapilaritas tidak ada. Nah, kalau ada manfaat, biasanya ada kerugiannya juga, kan? Masalah yang diakibatkan kapilaritas adalah pada waktu musim hujan.
Air hujan akan mengenai dinding luar dan merembes ke dalam melalui pori-pori dinding karena gejala kapiler. Pori-pori pada dinding ini terbentuk karena campuran adukan semen yang tidak tepat atau terlalu banyak air. Jika dinding rumah lembab, tentu tidak sehat bagi penghuninya dan harus diatasi. Untuk mengatasinya, tentunya adukan semen harus tepat. Tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya ditutupi oleh sebuah lapisan elastik. Untuk memahami tegangan permukaan zat cair ini, mari kita lakukan percobaan ini. Ambillah sebuah jarum jahit yang sedikit kotor atau sedikit berlemak. Lalu, letakkan jarum itu secara horizontal di atas selembar kertas tisu. Secara perlahan, letakkan kertas itu pada permukaan air. Nah, apa yang terjadi? Selang beberapa detik, kamu akan melihat kertas tisu akan tenggelam ke dasar air. Tapi, jarum akan tetap mengapung. Sekarang, coba kamu teteskan sedikit alkohol atau larutan sabun pada air itu. Ternyata, jarum akan tenggelam karena tegangan permukaannya berkurang. Nah, mengapa terjadi tegangan permukaan? Kita tadi sudah mempelajari tentang gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel-partikel zat yang sejenis. Pada permukaan zat cair, tiap partikel ditarik oleh partikel-partikel terdekatnya yang berada di bawah dan di samping, tetapi tidak ditarik oleh bagian atasnya, atau karena tidak ada partikel di atas permukaan. Sehingga gaya berarah ke bawah. Sehingga lapisan atas seakan-akan tertutup oleh selaput elastik dan akan menyusut sekuat mungkin. Inilah yang kita sebut dengan tegangan permukaan. Nah, karena tegangan permukaan inilah, tetesan-tetesan embun yang jatuh pada sarang laba-laba akan berbentuk seperti bola. Dalam permukaan itu, cairan akan mendapatkan daerah permukaan yang tersempit. Apakah tegangan permukaan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Pernahkah kamu melihat pakaian yang dicuci dengan air panas? Adakah bedanya mencuci pakaian dengan air biasa? Nah, tegangan permukaan air juga dipengaruhi suhu. Makin tinggi suhu air, makin kecil tegangan permukaannya, sehingga makin besar pula kemampuan air untuk membasahi benda itu. Jadi, ketika pakaian dicuci dengan air panas, kotoran pakaian akan lebih mudah terlarut dalam air. Hasil cucian pun akan menjadi lebih bersih dibandingkan dengan mencuci dengan air biasa. Sama halnya dengan deterjen, didesain untuk menurunkan tegangan permukaan. Sehingga, pakaian yang dilarutkan dengan deterjen akan lebih bersih dibandingkan dengan air biasa.